Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Nuryanto. Di channel After Moment ini, kita akan membahas seputar dunia-dunia pendidikan, baik dari pembahasan soal, materi, atau info-info apa saja terkait dunia pendidikan. Nah, di video ini juga kita akan melanjutkan pembahasan soal ASPD dari Gunung Kidul tahun 2021 paket yang pertama. Ini adalah lanjutan soal dari yang soal kemarin ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja babat soalnya. Nah, di soal ini kita diminta untuk mengetahui apa ini tekanan yang dihasilkan terhadap lantai. Berarti yang diketahui apa saja di sini? Ada peti, yang mana peti tersebut memiliki ukuran 2 meter, 1 meter, dan 50 cm. Nah, beratnya adalah 400 Newton. Oke, berarti W-nya itu 400 Newton. Kemudian panjangnya itu 2 meter, lebarnya itu 1 meter, dan tebalnya gini ya, 50 cm, atau kita buat meter jadi 0,5 meter. Nah, di sini ditanya saat posisi tegak. Nah, ya, tekanannya itu berapa? Berarti kalau tegak ini kan seperti ini ya, kita kira-kira gambarnya. Nah, gini. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Berarti di sini adalah 1 meter, di sini adalah 0,5 meter, di sini 2 meter. Berarti kalau posisi tegak tekanannya bagaimana? Tekanan itu sama dengan berat dibagi dengan luas alas. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, kemudian bagaimana? Ya sudah, tinggal saja masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui tadi. Beratnya berapa? 400. Nah, 400 Newton. Nah, luas alasnya berapa itu? Luas alasnya berarti 1 dikali setengah, 1 dikali 0,5, sehingga tekanannya nilainya adalah 800 Newton per meter kuadrat. Nah, ini adalah jawabannya. Oke. Nah, jika kalian masih bingung, bisa tanyakan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa share, like, dan subscribe video ini. Lanjut di soal berikutnya. Pada soal ini kita disediakan gambar bandul ya. Bandul ya, yang mana ada posisi A, B, C. Nah, yang ditanyakan di soal ini apa? Amplitudo dan frekuensi getaran dari bandul, ya kan? Terus bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita perlu mengetahui AC itu 15 cm. Kita tulis aja AC ini adalah 15 cm. Kemudian bandul berayun dengan lintasan A, B, C, memerlukan waktu. Nah, ABC itu A, B, C itu adalah setengah lambda atau setengah periode, setengah lambda atau setengah periode, seperti itu. Waktunya berapa? Waktunya adalah 0,5 second, ya kan? Terus amplitudonya berapa? Berarti amplitudo merupakan simpangan terjauh. Simpangan terjauh dari siapa atau dari mana? Dari titik setimbang. Nah, titik setimbang pada gambar ini apa? Titik B. Nah, ini merupakan titik setimbang. Simpangan terjauhnya yaitu apa? Ya, antara B ke A atau antara B ke C. Nah, kita tahu jarak AC itu adalah 15, ya kan? AC itu 15 cm, berarti jarak AB atau BC itu berapa? Ya, 15 dibagi dengan 2, yaitu 7,5 cm. Seperti
Tuh, yang jelas prinsipnya adalah amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Itu amplitudonya sudah kita ketahui. Kemudian kita juga perlu mengetahui frekuensinya. Nah, frekuensi ini apa? Frekuensi adalah 1 dibagi periode atau seper periode. Nah, di sini kita tahu setengah periodenya itu setengah, berarti periodenya adalah 1 detik. Nah, jika periodenya 1 detik berarti berapa ini? 1 dibagi 1 ya tetap 1. Satuannya apa? Hertz. Jadi frekuensinya adalah 1 Hertz, seperti itu. Amplitudonya 7,5 cm, kemudian frekuensinya 1 Hertz. Oke, untuk soal ini sudah bisa. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini kita disediakan beberapa pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang ditanyakan adalah syarat bunyi dapat didengar oleh manusia. Oke, jadi bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah jenis bunyi audiosonik ya, yang mana rentang frekuensinya adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu adalah rentang frekuensi yang dapat didengar oleh manusia atau jenis audiosonik. Oleh karena itu berarti pernyataan nomor 1 itu betul. Kemudian yang kedua, tanpa medium yang dapat menghalangi, ini salah ya. Karena suara atau bunyi itu tidak dapat merambat tanpa medium. Jadi bunyi itu perlu medium untuk dapat merambat atau untuk dapat kita dengarkan. Yang ketiga, adanya sumber bunyi berupa getaran. Betul. Bunyi itu berasal dari getaran yang merambat. Contohnya saat kentongan dipukul. Jadi kentongan itu menghasilkan getaran, getarannya merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Sama juga dengan drum. Drum juga seperti itu. Kita pukul, bergetar, getarannya merambat sampai ke telinga kita sehingga kita bisa mendengarnya. Terus adanya telinga sebagai pendengaran bunyi. Ya betul, kalau tidak ada telinga kita tidak akan dapat mendengar suara, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, amplitudo bunyi harus lebih dari 1 meter, tidak harus lebih dari 1 meter ya. Jadi jawaban yang benar atau pernyataan yang benar yaitu 1, 3, dan 4, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut di soal berikutnya. Di soal ini kita diminta untuk mengetahui letak bayangan yang terjadi. Nah, kita mengetahui apa saja di soal ini. Pertama, benda berada 15 cm di depan cermin cembung. Ingat, kalau cermin cembung itu nilai F-nya adalah positif. Oke. Nah, kemudian yang jari-jari kelengkungan. Nah, jari-jari kelengkungannya adalah 60 cm. Berarti yang diketahui S-nya adalah 15 cm. Jari-jari atau R-nya adalah 60 cm. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui letak bayangan kita perlu mengetahui nilai fokusnya atau F-nya ya. Nah, terus gimana? F ini merupakan setengah dari jari. Nah, terus F-nya berapa? Berarti nilai F-nya sama dengan setengah dikali 60, yaitu nilainya 30 cm. Nah, setelah kita mengetahui nilai F-nya, lanjut ke persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F ini adalah fokus, S ini adalah jarak benda, S aksen ini adalah jarak bayangan. Yang akan kita cari adalah S aksen. Yuk kita masukkan nilai-nilainya, yang mana 1/30 sama dengan 1 dibagi 15 ditambah 1 dibagi S aksen. 1 S aksen sama dengan 1/30 dikurangi 1/15. Yuk dibuat menjadi 30 ya.
Nah, berarti ini tetap 1. Ini berarti berapa? 2. Sehingga 1 per S aksen sama dengan negatif 1 per 30, alias nilai S aksennya adalah berapa? Negatif 30 cm. Negatif ini menandakan sifatnya adalah maya. Maya itu pasangannya adalah apa? Tegak. Nah, oke, kita jawab dulu soalnya. Di sini letak bayangannya adalah 30 cm ya. 30 cm. Oke, itu adalah letak bayangannya. Terus sifatnya maya tegak. Nah, diperbesar atau diperkecil? Mari kita cek dengan persamaan ini. Perbesaran, nih perbesarannya sama dengan nilai mutlak dari S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H, seperti itu. Yang diketahui kan S aksen dan S, berarti kita tulis aja S aksen dan S. Di nilai mutlak berarti negatifnya itu tidak ada, yaitu 30 dibagi dengan 15, jadinya adalah 2 kali. 2 kali ini nilainya lebih besar daripada 1. Kalau lebih besar dari 1 berarti diperbesar, sehingga sifat dari bayangan ini adalah maya tegak diperbesar, seperti itu. Diperbesarnya 2 kali lipat. Oke, ini merupakan pembahasan soal pada soal ini. Ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di sini terdapat gedung bertingkat yang tinggi dilengkapi alat penangkal petir. Nah, prinsip kerja alat penangkal petir itu bagaimana? Nah, jadi gini, misalnya kita gambar rumah ya. Nah, ini rumah. Anggaplah ini rumah tinggi, terus ada alat penangkal petir. Nah, alat penangkal petir ini kita buat berbeda warna aja. Ini alat penangkal petir. Nah, alat penangkal petir itu bentuknya adalah runcing. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Jika ada petir menyambar rumah, nah seperti ini, kemudian arus listriknya atau elektronnya itu akan dialirkan melalui kabel ke tanah. Jadi prinsipnya adalah mengalirkan petir atau mengalirkan listrik yang ada pada petir menuju ke tanah, seperti itu. Kenapa petir akan menyambar ke penangkal petir, tidak ke rumah? Karena sifat dari elektron adalah menuju tempat paling tinggi terdekat dan bentuknya itu runcing, seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengetahui banyaknya energi yang digunakan setrika tersebut. Nah, setrika tersebut memiliki spesifikasi yaitu 200 watt, 220 volt digunakan selama 1 menit. Nah, untuk mencari energinya berarti kita menggunakan persamaan W sama dengan P dikalikan T. Nah, P ini yang ini nih, P atau daya, ini adalah V atau tegangan, ini adalah waktu atau T, seperti itu. 1 menit itu kita buat menjadi detik, jadinya berapa? 60 second atau 60 detik, seperti itu. Sehingga persamaannya menjadi 200 dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 60, jadinya berapa? 12.000. Nah, 12.000 apa? Joule, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita disediakan gambar pembuatan magnet ya. Nah, jika peki itu terbuat dari besi, maka logam peki ini akan menjadi magnet yang memiliki kutubnya. Pertanyaannya adalah kutub mana yang utara dan kutub mana yang selatan. Oke, di sini kita harus perhatikan arah arusnya. Ini arah arusnya ini kan plus minus, arusnya mengalir ke sini. Oke, ke atas ya kan, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ini ke atas dan ini ke
bawah. Oke. Nah, sehingga untuk mengetahui bentuk atau posisi kutub dalam logam tersebut, kita menggunakan aturan tangan kanan. Jadi kita asumsikan di sini ada logamnya. Ya. Kemudian tangan kita genggam. Ya. Ibu jari, misalnya di sini ibu jari, terus di sini ada tangan kita. Nah, seperti ini. Ini jari-jarinya. Ibu jari itu menandakan utara. Ini menandakan arus. Ini jari-jarinya, ini jari-jari kita ini menandakan arah arus. Nah, ini menandakan arus. Sehingga dari gambar ini kita bisa tentukan bahwa P itu adalah utara, Q adalah selatan, seperti itu. Jika kalian bingung, bisa tanyakan di kolom komentar atau DM Instagram saya di _bagus. Oke, jika tidak ada pertanyaan, soalnya sudah selesai. Kita lanjut di video berikutnya ya, di soal-soal yang lain. Sekian dari saya, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.